Perkenalkan, nama saya Susanti Teguh Ayuningsih dengan NIM 23102111014. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah landasan pendidikan dengan saya mampu Ibu Aulia Nanda Pravitasari. 1. Mengapa manusia harus dididik? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan, sehingga manusia harus dididik untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan. Dengan pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang dunia, membuat keputusan yang tepat, dan berkembang dalam karir mereka. Pendidikan juga membantu manusia untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam proses pendidikan, manusia diajarkan tentang nilai-nilai yang penting dalam kehidupan dan bagaimana untuk berperilaku yang baik terhadap orang lain. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membantu memperkuat mental dan emosi manusia. Pendidikan mengajarkan manusia untuk mengatasi kegagalan dan rintangan di kehidupan dan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Pendidikan juga dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Dalam proses pendidikan, manusia diajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, termasuk bagaimana untuk mencegah penyakit dan mengelola stres. Pendidikan juga membantu manusia untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam proses pendidikan, manusia diajarkan tentang pentingnya kerjasama dan saling pengertian sehingga dapat membentuk hubungan yang harmonis dengan orang lain. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Menurut saya, pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang dapat membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia yang bertujuan menghidupkan rasa kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar sempurna, baik dari aspek kecerdasan,
emosional, spiritual, sikap, dan sebagainya. Dengan adanya bantuan dari orang tua dan contoh dari memanusiakan manusia adalah selalu berperilaku baik, menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya, bersikap sopan santun, toleransi, tidak menindas sesama, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku lainnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana aplikasi landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia? Landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia tercermin dalam dasar-dasar falsafah pendidikan nasional seperti Pancasila dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pancasila memberikan landasan nilai-nilai moral dan etika yang harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Pendidikan di Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai filosofis seperti gotong royong, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, kesetaraan, dan keadilan dalam sistem pendidikan. Secara keseluruhan, landasan filsafat dalam pendidikan di Indonesia mengarah pada pembentukan karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang holistik, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang keempat, paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Unsur yang pertama adalah guru. Pasalnya, guru memiliki peran penting untuk mendidik dan membimbing siswa di kelas secara langsung, sehingga kualitas generasi muda ada di tangan guru. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, maka pemerintah harus mendukung dan memperhatikan guru dengan cara memenuhi semua kebutuhannya, menghargai perjuangan dalam mengajar siswa, memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan mutu atau kualitas guru, serta menyelesaikan guru yang lebih ketat. Untuk yang kedua adalah kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, karena kurikulum ini dijadikan sebagai acuan untuk mengajar. Di Indonesia sendiri sudah seringkali berganti-ganti kurikulum. Hal ini disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan. Misalnya, kita bisa lihat kembali kurikulum 195, lalu setelah itu ada
kurikulum 1984 yang disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan, yang muncul kurikulum 2004 berupa kurikulum berbasis kompetensi KPK, disusul dengan kurikulum 2006 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KDSP. Setelah kurikulum KDSP terbitlah kurikulum 2013 K13 dan baru-baru ini diterapkan yaitu kurikulum Merdeka yang memberikan kemerdekaan mengajar bagi guru dan belajar bagi siswa. Perubahan kurikulum pembelajaran sebenarnya bukanlah hal yang baru. Justru ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang terpenting, guru, siswa, satuan pendidikan, dan masyarakat bisa adaptif dengan perubahan. Dan unsur yang terakhir adalah anggaran pendidikan. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah harus bijak dalam membagi anggaran pendidikan. Alangkah baiknya anggaran pendidikan ini diimbangi dengan pemetaan isu strategis pendidikan. Anggaran ini juga bisa digunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas guru dan siswa seperti pelatihan, workshop, sosialisasi, pendidikan, dan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal. Pertanyaan yang terakhir yaitu kelima, sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menyikapi permasalahan pendidikan? Masalah pendidikan yang saya pilih adalah kasus perundungan atau bullying. Menyikapi masalah perundungan atau bullying yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap dampak apa saja yang terjadi dalam kasus perundungan, mendukung dan berpartisipasi dalam kampanye atau kegiatan anti-bullying yang diadakan di lingkungan kampus, bersama menjadi pendengar atau sumber dukungan bagi teman-teman yang mungkin mengalami perundungan, menunjukkan rasa empati dan mengarahkan mereka ke sumber bantuan jika diperlukan, dan menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang dampak perundungan dan mendorong tindakan positif dalam menanggulangi masalah ini. Cukup sekian jawaban saya. Kurang lebihnya saya maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saat menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.